Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kesempatan untuk terus menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan bagi seluruh umat manusia. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan fikih yang sering ditanyakan, khususnya oleh para muslimah, yaitu apakah keluarnya angin dari arah depan atau yang biasa kita sebut kentut dari vagina membatalkan wudhu dan sholat menurut Islam. Yang dimaksud di sini adalah angin yang keluar dari arah depan, bukan dari dubur, dan bukan pula sesuatu yang disertai najis. Dalam istilah medis, ini sering terjadi karena adanya udara yang masuk ke dalam rongga kewanitaan dan keluar kembali tanpa bau dan tanpa najis. Perlu kita pahami bahwa hal ini adalah sesuatu yang alami dan tidak termasuk hal yang memalukan. Islam tidak menganggapnya sebagai aib, melainkan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan ilmu serta adab. Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa keluar angin dari arah depan atau kita sebut kubul perempuan tidak membatalkan wudhu selama tidak keluar dari jalan belakang atau kita sebut dengan dubur. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak batal wudhu seseorang hingga dia mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah angin yang keluar dari tempat keluarnya najis, yaitu dubur. Sedangkan angin dari arah depan tidak termasuk dalam kategori itu. Namun sebagian ulama mazhab Hanafi pendapat yang lebih hati-hati bahwa keluarnya angin dari arah depan juga bisa membatalkan wudhu karena dianggap keluar dari salah satu dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Dari pendapat-pendapat para ulama tersebut, kita bisa simpulkan dengan bijak bahwa keluar angin dari arah depan perempuan secara alami tidak membatalkan wudhu dan tidak membatalkan sholat karena tidak membawa najis dan bukan termasuk keluarnya sesuatu dari jalan belakang. Namun, jika hal itu terjadi berulang-ulang dan membuat seseorang ragu dalam sholat, maka sebaiknya menenangkan diri, melanjutkan sholat, dan tidak perlu mengulang wudhu. Karena Islam tidak ingin memberatkan umatnya dengan hal-hal kecil yang bersifat was-was. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Bagi para muslimah, jika mengalami hal tersebut tidak perlu malu atau bingung, cukup pahami hukumnya dan bersikap tenang. Islam adalah agama yang penuh kasih dan memudahkan, bukan menyulitkan. Kita diajarkan untuk menjaga kebersihan, kesucian, dan juga ketenangan dalam beribadah, bukan diliputi rasa khawatir yang berlebihan. Sahabatku yang dirahmati Allah, ilmu tentang hal-hal seperti ini penting untuk diketahui, agar kita bisa beribadah dengan tenang dan benar. Jangan malu bertanya tentang agama, karena dengan bertanya, kita sedang mencari ridho Allah melalui ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang benar, hati yang tenang dalam beribadah, dan kemampuan untuk menjaga kesucian diri dengan cara yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.